Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa itu asesmen nasional? Apa itu asesmen kompetensi minimum? Maka di sini saya pikir ini adalah video yang tepat untuk Bapak Ibu. Lembar tanya jawab asesmen nasional. Dimulai dari yang pertama, apa itu asesmen nasional? Nah, asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim suatu pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, jadi asesmen nasional ini berlaku untuk sekolah tingkat dasar dan sekolah tingkat menengah. Apa yang dilakukan asesmen yaitu kemampuan dasar, literasi, numerasi, dan karakter. Kemudian instrumen yang digunakan adalah ada 3. Yang pertama itu AKM, yang kedua survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Mengapa perlu ada asesmen nasional? Why? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau. Yang pertama, perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Yang B, kesenjangan antar bagian di setiap sistem pendidikan. Misalnya di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, di antar daerah ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni mengembangkan kompetensi dan karakter murid. Asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Jadi intinya asesmen nasional ini lagi-lagi tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti yang ada pada diagram grafik ini, asesmen, kemudian dari asesmen itu diperoleh sebuah informasi dan kemudian digunakan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran sehingga akan berpengaruh kepada hasil belajar siswa. Apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Tidak. Asesmen nasional tidak menentukan kelulusan. Asesmen nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Hasil asesmen nasional tidak akan membuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Seperti dijelaskan sebelumnya, hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Dengan demikian, asesmen nasional tidak terkait dengan kelulusan peserta didik. Penilaian untuk kelulusan peserta didik merupakan kewenangan pendidik dan satuan pendidikan. Jadi ada informasi yang beredar asesmen itu hanya berganti nama dengan ujian nasional. Ternyata tidak. Nah, asesmen nasional ini dilakukan pada jenjang untuk level SD itu dilakukan pada kelas 5, dan di SMP itu di kelas 8, dan SMA itu di kelas 11. Dengan tujuan kenapa harus dilakukan di level tersebut? Supaya peserta didik tersebut dapat merasakan perubahan yang terjadi di level berikutnya. Jadi asesmen nasional ini berbeda dengan ujian nasional. Kalau ujian nasional itu dilakukan di akhir jenjang dan digunakan untuk menilai individu siswa tersebut. Siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Nah, asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan di tingkat dasar dan menengah di Indonesia. Kalau ujian nasional diikuti oleh hanya untuk SMP dan SMA. Nah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, asesmen akan dilakukan di tiap satuan pendidikan. Asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, 8, dan 9 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Untuk pendidikan kesetaraan, peserta asesmen nasional adalah peserta didik yang pada akhir jenjang, yaitu kelas 6 untuk program paket A, kelas 9 dan kelas 12 yang telah memenuhi syarat. Asesmen nasional juga akan diikuti oleh guru dan kepala sekolah. Nah, ini perbedaannya di setiap satuan pendidikan. Kalau ujian nasional tentunya hanya siswa yang diuji. Nah, informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberikan informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian murid? Nah, di dalam ujian nasional semua siswa wajib ikut. Nah, sementara asesmen ini dipilih siswa
beberapa siswa, hanya sebagian siswa katanya tadi mengikuti ini. Ini kalau ujian nasional dikategorikan sebagai sensus karena dia wajib semua ikut. Kalau asesmen nasional ini semacam survei, artinya dipilih tidak semua, sebagai sampelnya saja. Hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan menilai prestasi murid sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu murid menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Jadi yang akan dievaluasi adalah sistem pendidikannya di setiap satuan pendidikan. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua murid perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi murid di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Lanjut, mengapa? Yang menjadi sampel adalah murid kelas 5, 8, dan 11. Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 9 dimaksudkan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Murid kelas 5, 8, dan 11 telah mengikuti proses pembelajaran di sekolahnya, sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Jadi itu manfaatnya kenapa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11, bukan di siswa yang berada di kelas akhir, jenjang akhir, supaya mereka bisa merasakan perbaikan pembelajaran dari hasil asesmen nasional. Nah, apakah asesmen nasional mengganti UN? Asesmen nasional tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi dan hasil belajar murid secara individual. Namun, asesmen nasional menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Sebagai alat untuk mengevaluasi mutu sistem, asesmen nasional akan menghasilkan potret yang lebih utuh tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajaran di sekolah. Laporan hasil asesmen nasional akan dirancang untuk menjadi cermin atau umpan balik yang berguna bagi sekolah dan dinas pendidikan dalam proses evaluasi diri dan perencanaan program. Nah, mungkin kalau saya pribadi mengartikan asesmen nasional ini sama seperti dengan SPMI untuk sekolah. Jadi sekolah menilai, mengevaluasi diri sendiri dan membuat program. Nah, ini bedanya dalam skala nasional. Tapi itu persepsi saya secara pribadi. Nah, jadi kalau selama ini orang mengatakan ujian sama dengan asesmen nasional, ujian nasional ini, maka tentu berbeda. Bapak Ibu mungkin sudah sedikit-sedikit sudah memahami perbedaannya. Nah, kalau lanjut lagi, mengapa diukur adalah literasi dan numerasi? Karena alat ukur dari asesmen ini literasi dan numerasi. Literasi itu kemampuan membaca tulis. Numerasi adalah kehitungan kemampuan matematika dasar. Nah, asesmen nasional mengukur dua macam literasi, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Keduanya dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua murid, terlepas dari profesi dan cita-cita di masa depan. Literasi dan numerasi juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Kemampuan membaca yang diukur melalui AKM literasi sebaiknya dikembangkan tidak hanya melalui pembelajaran bahasa Indonesia, tapi juga melalui pelajaran agama, IPA, IPS, dan pelajaran lainnya. Kemampuan berpikir logis sistematis yang diukur melalui AKM numerasi juga sebaiknya dikembangkan melalui berbagai pelajaran. Dengan mengukur literasi dan numerasi, asesmen nasional mendorong guru semua mata pelajaran untuk berfokus pada pengembangan kompetensi membaca dan berpikir logis sistematis. Kalau selama ini mungkin hanya pelajaran bahasa Indonesia ditekankan di dalam hal literasi. Nah, ini pemerintah menginginkan semua bidang studi. Nah, mengapa asesmen nasional juga mengukur karakter murid? Asesmen nasional bertujuan tidak hanya memotret hasil belajar kognitif murid, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional. Asesmen nasional diharapkan dapat memotret sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja murid di berbagai konteks yang relevan. Hal ini penting untuk menyampaikan pesan bahwa proses belajar mengajar harus mengembangkan potensi murid secara utuh baik kognitif maupun non-kognitif. Dan ini menunjukkan bahwa asesmen ini mendukung program kurikulum 2013. Nah, bagaimana kaitan antara asesmen nasional dan kurikulum? Nah, asesmen nasional mengukur kompetensi mendasar, general capabilities, yang dapat diterapkan secara luas dalam segala situasi. Kompetensi mendasar ini perlu dipelajari oleh semua murid dan sekolah, sehingga dibangun melalui pembelajaran beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran. Target asesmen yang sekedar mengukur penguasaan murid akan konten dan atau materi kurikulum menjadi tidak relevan karena di era reformasi saat ini. Pengetahuan faktual semakin mudah diperoleh dan diakses oleh hampir semua orang. Sekedar mengetahui menjadi tidak cukup dan kurang relevan.
Asesmen nasional berfokus mengukur pada kemampuan murid untuk menggunakan dan mengevaluasi pengetahuan yang diperoleh dari beragam materi kurikulum untuk merumuskan serta menyelesaikan masalah. Asesmen nasional menggeser fokus dari keluasan pengetahuan menuju kedalaman kompetensi dari kurikulum. Jadi kalau selama ini kita sebagai guru mengejar konten atau materi, nah sementara pemerintah mengatakan bahwa pada saat ini kita sudah memiliki beragam koneksi internet dengan sumber belajar yang sangat-sangat banyak sehingga menjadi hanya sekedar tahu itu kurang relevan. Jadi harus ada implikasinya, harus betul-betul dipahami melalui penerapan dalam menyelesaikan masalah, terutama masalah dalam kehidupan sehari-hari. Apa peran asesmen nasional dalam pendidikan jalur non-formal? Seperti pada pendidikan formal, asesmen nasional pada pendidikan jalur non-formal berfungsi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu pendidikan. Namun, selain itu asesmen nasional khususnya AKM berfungsi sebagai ujian penyetaraan. Seperti telah disampaikan pada halaman 6, peserta asesmen nasional pada pendidikan kesetaraan adalah peserta didik yang berada pada tahap akhir program belajarnya, yaitu kelas 6, 9, dan 12. Ini khusus untuk jalur non-formal. Peserta asesmen nasional pendidikan jalur non-formal adalah peserta didik yang memenuhi syarat dan mendaftarkan diri untuk ujian kesetaraan. Hasil ujian kesetaraan tersebut sekaligus menjadi rapor sebagai rapor Satuan Pendidikan Kesetaraan. Nah, dari beberapa poin-poin yang telah disampaikan tadi, mudah-mudahan dapat membantu Bapak Ibu untuk mengenal sedikit tentang asesmen nasional. Terima kasih telah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Boleh silakan di-share ke rekan-rekan guru yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.